Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Arif, dosen prodi Akidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di channel Arifologi kali ini, saya akan menjelaskan tentang filsafat wujud mula sadra. Dalam mengenalkan filsafat wujud mula sadra ini, saya banyak mengambil dari tulisannya Syed Hussein Nasr yang berjudul Wujud and Mahiyah in Islamic Philosophy dan bukunya Bapak Saifan Nur, almarhum Pak Saifan Nur yang berjudul Filsafat Wujud Mula Sadra, serta bukunya Bapak Haidar Bagir yang menjelaskan tentang mengenal filsafat Islam. Jadi kalau ingin mengkaji lebih lanjut tentang filsafat wujud sebagaimana yang saya sampaikan ini, bisa langsung merujuk ke situ atau melanjutkan menonton video ini. Baik, untuk memulai penjelasan tentang filsafat wujud mula sadra ini, kita perlu terlebih dahulu mengenal siapa sosok mula sadra. Mula sadra ini adalah filsuf Persia yang lahir di abad modern. Nama lengkapnya adalah Sadruddin Muhammad Shirazi, tapi lebih dikenal sebagai Mula Sadra. Sosok yang satu ini sangat terkenal di Persia dan sangat berpengaruh di Persia bahkan hingga saat ini. Tetapi uniknya, dulu pada masa orientalis sebelum Henry Corbin, itu ketika menuliskan tentang sejarah filsafat Islam, selalu nama Mula Sadra ini absen di dalamnya. Nama Mula Sadra ini tidak dimasukkan di dalam sajian sejarah filsafat Islam orientalis. Kenapa? Alasannya adalah karena saat itu para orientalis itu mengenal filsafat itu pintu masuknya melalui Ibn Rus. Pintu masuknya melalui Ibn Rus. Ketika konsekuensinya mereka hanya memahami bahwa filsafat Islam itu adalah Ibn Rus. Sehingga setelah Ibn Rus meninggal, tradisi filsafat Islam itu sudah tidak ada. Filsafat Islam setelah Ibn Rus itu mati. Sehingga mereka berpendapat bahwa akhir dari filsafat Islam itu adalah Ibn Rus. Padahal kalau kita telusuri lebih jauh, filsafat Islam itu masih terus hidup. Bahkan setelah Ibn Rus meninggal, filsafat Islam itu lebih mendapatkan corak Islamnya. Salah satunya misalkan Mula Sadra ini. Dan masih banyak filsuf-filsuf lain yang lahir pasca Ibn Rus. Artinya, tradisi sejarah filsafat Islam itu mengabaikan beberapa nama filsuf dalam sejarah filsafat Islam pasca Ibn Rus itu karena mereka anggapannya, mindset mereka itu mengatakan bahwa Ibn Rus adalah puncak dari filsafat Islam atau akhir dari filsafat Islam. Jadi seperti itu. Kenapa nama Mula Sadra itu dulu tidak muncul dalam sejarah filsafat Islam. Tetapi pasca Henry Corbin dan seterusnya nama Mula Sadra ini mulai dikenal, mulai muncul. Kita akan masuk kepada pembahasan filsafat Mula Sadra secara umum. Masih belum masuk kepada filsafat wujudnya. Menurut Fazlur Rahman, filsafat Mula Sadra ini memadukan 4 hal sekaligus di dalam filsafatnya. Yang pertama, filsafat peripatetik terutama dari Ibnu Sina. Yang kedua, filsafat iluminasi yaitu dari Suhrawardi. Yang ketiga adalah kalam, baik Sunni maupun Syiah. Yang keempat adalah sufisme, yaitu khususnya dari sufismenya Ibnu Arabi, tasawufnya Ibnu Arabi. Jadi menurut Fazlur Rahman, filsafatnya Mula Sadra ini secara umum memadukan 4 tradisi keilmuan ini. 4 tradisi keilmuan Islam ini menyatu dalam filsafatnya Mula Sadra menurut Fazlur Rahman. Sementara menurut Syed Hussein Nasr, filsafat Mula Sadra ini mengombinasikan atau mengintegrasikan 3 tradisi keilmuan,
Yang pertama adalah irfan. Irfan ini adalah tasawuf. Yang corak keilmuannya itu adalah iluminasi intelektual atau cara memperoleh pengetahuannya itu adalah lewat dzauk atau iluminasi intelektual, tasawuf. Ini yang pertama diintegrasikan oleh dalam filsafatnya Sadra. Selain irfan, tradisi lain yang juga diintegrasikan di dalam filsafatnya Mula Sadra itu adalah penalaran rasional, burhan. Ini terutama misalkan diambil dari tradisi filsafat peripatetik, Ibnu Sina dan kawan-kawan. Hal yang ketiga yang diintegrasikan di dalam filsafat Mula Sadra itu adalah bayan. Bayan ini adalah tekstualitas agama, terutama ia ambil dalam tradisi kalam. Jadi menurut Syed Hussein Nasr, ada 3 hal yang diintegrasikan di dalam filsafat Mula Sadra, yaitu tradisi tasawuf, tradisi filsafat, dan tradisi kalam. 3 tradisi ini diintegrasikan oleh Mula Sadra di dalam filsafatnya. Menurut Syed Hussein Nasr seperti itu. Lantas pertanyaannya kemudian, kalau hanya mengintegrasikan seperti itu, kalau hanya mencampur-campur filsafat, mencampur-campur keilmuan seperti itu, apa istimewanya filsafat Sadra? Istimewanya dari filsafat Sadra ini justru karena ia mengintegrasikan berbagai aliran tersebut. Dengan mempertemukan aliran-aliran tersebut dalam satu pemikiran tersendiri, maka terjadilah sintesis filsafat baru yang mendamaikan atau mempertemukan, mengintegrasikan tradisi-tradisi keilmuan yang berbeda tersebut. Sehingga ketika sudah menyatu dalam satu keilmuan tersendiri, ini kemudian layak disebut sebagai aliran tersendiri dalam tradisi filsafat Islam. Sehingga ia kreatif, tidak sekedar mencampur-campur aduk begitu saja. Ada kreativitas yang muncul di situ, ada hal yang baru kemudian lahir dari apa yang dilakukan oleh Mula Sadra ini. Sebagai ilustrasi tentang bagaimana sumbangsi Sadra dalam mengolaborasikan ini, kita lihat misalkan sayur-sayuran ini. Sayur-sayuran ini, katakanlah ini adalah kalam, ini adalah filsafat, ini adalah tasawuf, dan seterusnya. Misalkan, kalau masih berdiri sendiri-sendiri, wortel akan berasa wortel. Tomat akan berasa tomat. Cabai akan berasa cabai. Timun akan berasa timun. Kalau mereka masih berdiri masing-masing, rasanya mereka akan khas seperti itu. Dan akan rasanya ya seperti itu memang. Tetapi kemudian ketika sayur-sayur tadi itu sudah diolah, sudah dicampur jadi satu, akan muncul rasa baru, akan muncul penampakan baru yang rasanya berbeda ketika mereka masih sendiri-sendiri tadi. Ketika misalkan diolah menjadi capcay, maka akan tampaknya seperti ini dan rasanya akan berbeda dengan seperti kita ketika makan wortel saja, ketika kita makan brokoli saja. Tapi kalau dicampur-campur seperti ini, hasilnya berbeda. Begitulah kira-kira filsafatnya Sadra. Kalam ketika berdiri sendiri, tasawuf ketika berdiri sendiri, filsafat ketika berdiri sendiri, ya akan menjadi seperti itu. Khas masing-masing. Tetapi ketika ketiganya dicampur dalam pemikirannya Sadra, muncullah satu aliran baru. Kalau sayur-sayur jadi capcay, kalau aliran baru dalam tradisi filsafat itu menjadi hikmah al-muta'alliyah atau filsafat wujudnya Mula Sadra. Disitulah kemudian dimensi kreatif dari filsafatnya Mula Sadra. Yang berikutnya, ketika membincang tentang filsafat Mula Sadra, kita mau tidak mau akan bertemu dengan satu konsep utama dari pemikiran Mula Sadra, yaitu wujud. Apa itu wujud? Apa itu wujud? Menurut Mula Sadra, wujud itu adalah sesuatu yang tidak mungkin didefinisikan. Ia tidak terdefinisikan. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu di luar wujud.
Kalau kita konsisten dengan definisi menurut Aristoteles, Aristoteles menyatakan bahwa definisi itu harus terdiri dari genus dan diferensia. Tetapi kalau kata Mulasadra, definisi ini tidak mungkin untuk disematkan kepada wujud. Wujud itu tidak mungkin didefinisikan. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu pun di luar wujud. Semuanya adalah wujud. Sehingga tidak ada yang berbeda dari wujud. Semuanya wujud. Sehingga tidak bisa dimunculkan diferensia wujud. Karena tidak bisa dimunculkan diferensia wujud, sehingga wujud pun tidak terdefinisikan. Tidak mungkin untuk didefinisikan. Begitulah kira-kira pendapatnya Sadra. Namun, dalam konteks untuk mempelajari filsafat wujud Mulasadra ini, mau tidak mau, kita harus mendefinisikan, kita harus memberikan pemahaman tentang wujud. Untuk memudahkan kita memahami apa yang dimaksud dengan wujud dalam pemikirannya Mulasadra ini, kita harus membedakan antara wujud dan mahiyah. Wujud dan mahiyah ini dua hal yang berbeda, dua hal yang tidak atau bisa dikatakan saling bertentangan, berbeda. Untuk memahami wujud maka kita harus memahami mahiyah. Nah, supaya lebih mudah. Kalau filsafat itu kita anggap sebagai seni bertanya, maka menurut Syekh Hussein Nasr, wujud ini pertanyaannya itu adalah hal huwa. Hal huwa. Apakah dia? Dalam pertanyaan hal huwa ini, kita dituntut untuk memberikan jawaban yang sifatnya konfirmatif atau konfirmasi keberadaannya. Jawabannya kemudian menjadi wujud atau adam. Ini wujud. Dan ilmu untuk mencapai keberadaan ini adalah ilmu pengenalan. Lewat interaksi langsung, lewat pemakaian, lewat pengenalan secara langsung, tidak lewat definisi wujud. Karena ini konfirmasi, ada atau tidak ada. Perasaan keberadaannya itu lewat konfirmasi langsung, lewat pengenalan langsung. Inilah wujud. Sementara mahiyah, pertanyaannya itu menjadi mahuwa, mahiyah, mahuwa gitu. Karena pertanyaannya adalah mahuwa, maka yang dituntut adalah definisi. Definisi apa itu gitu. Karena dia menyangkut definisi, maka yang diketahui kemudian menjadi ilmu pengetahuan. Berbeda efeknya. Berbeda efeknya. Dalam tradisinya Suhrawardi ini dikenal wujud ini berarti ilmu huduri, sementara mahiyah ini ilmu husuli. Nah, untuk perbedaan ini saya pernah menjelaskan secara lebih detail di dalam video saya yang berjudul Perbedaan Antara Ilmu Huduri dan Husuli. Mungkin itu akan lebih membantu. Jadi prinsipnya wujud dan mahiyah ini berbeda. Kalau wujud itu ilmunya ilmu pengenalan, dia konfirmasi keberadaan, sementara mahiyah itu menanyakan definisi yang efeknya atau yang diinginkan itu adalah ilmu pengetahuan, itu mahiyah. Secara lebih rinci saya berikan contohnya. Contoh mahiyah misalkan. Apa yang Anda saksikan ini adalah Al-Quran. Kalau kita memberikan jawaban mahiyah atas Al-Quran ini, kita akan menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kitab suci agama Islam yang disampaikan pertama kali oleh Nabi Muhammad SAW. Ini bisa dipahami oleh semua orang, bisa diketahui oleh semua orang. Pemahaman seperti ini. Dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai yang akan datang, makna Al-Quran atau definisi Al-Quran ya seperti ini. Yang dicontohkan, yang dijelaskan adalah seperti ini. Al-Quran seperti ini. Al-Quran adalah kitab suci. Al-Quran itu adalah kitab suci agama Islam. Sampai kapanpun akan dijawab seperti itu. Mahiyah. Tetap. Tidak berubah. Sementara kalau wujud contohnya menjadi seperti ini. Al-Quran itu bermakna bagi umat Islam sebagai pedoman hidup, sebagai penciri diri, sebagai bacaan sehari-hari, dan seterusnya hingga tak terbatas. Artinya, pengetahuan tentang
kebermaknaan Al-Quran ini diperoleh melalui interaksi secara langsung. Umat Islam memakai Al-Quran ini sebagai pedoman hidup, maka ia akan memaknai Al-Quran ini sebagai pedoman hidup. Umat Islam menggunakan Al-Quran ini sebagai penciri yang berbeda dari dirinya dengan umat-umat beragama yang lainnya, maka ia menjadi penciri diri. Umat Islam menggunakan Al-Quran ini sebagai bacaan sehari-harinya, maka dia menjadi bacaan sehari-harinya, dipahami sebagai bacaan sehari-hari. Bisa berubah, tidak hanya bermakna seperti yang disebutkan dalam mahiyah tadi. Tergantung dengan interaksinya. Kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran dengan membacanya, maka itu menjadi bacaan sehari-hari. Kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran sebagai pedoman hidup, maka ia akan dipahami sebagai pedoman hidup. Interaksi kita dengan Al-Quran tidak terbatas, maka akan muncul pemaknaan-pemaknaan yang berbeda yang terus-menerus berjalan. Dan ini hanya bisa dikenali oleh orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Dalam hal ini contohnya adalah orang Islam. Kalau di luar itu tidak akan paham, tidak akan mengenal, karena ada rasa kenal yang berbeda dengan pengetahuan. Kalau kita kenal, maka ada efek dari Al-Quran kepada kita. Dia akan menjadi bagian dari hidup kita. Sehingga ketika Al-Quran itu kemudian hilang misalkan, maka ada sesuatu yang hilang dari diri kita. Ketika Al-Quran itu hilang, maka penciri umat Islam akan hilang. Mereka akan kehilangan. Berarti di sini wujud itu adalah keberadaan. Al-Quran sebagai wujud itu adalah keberadaan. Interaksinya karena interaksi pengenalan, karena interaksinya secara langsung, sehingga Al-Quran ini tidak sekedar dipahami sebagai kitab suci agama Islam yang hanya batasnya ilmu pengetahuan, tidak ada kaitannya dengan diri. Tetapi ketika kita membahasnya secara ini adalah pedoman hidup, karena kita memang memperlakukan Al-Quran sebagai pedoman hidup, maka ketika Al-Quran itu misalkan hilang, maka kita akan merasa kehilangan. Ada sesuatu yang hilang dari diri kita, karena Al-Quran sebagai pedoman hidup itu adalah bagian dari diri kita. Inilah contoh dari wujud. Jadi berbeda. Kalau mahiyah, misalkan kita hanya tahu Al-Quran seperti itu, ya hanya tahu saja, sebatasnya hanya pengetahuan, tidak ada dampak, tidak ada efek terhadap diri. Ini kira-kira wujud. Contohnya wujud. Yang berikutnya, di dalam tradisi filsafat, seringkali istilah wujud ini dipersamakan atau diterjemahkan menjadi eksistensi dengan E kecil. Seringkali diterjemahkan seperti ini. Namun apakah sudah benar penerjemahan yang seperti ini? Menurut Syed Hussein Nasr, dalam istilah wujud yang dikenalkan oleh Mula Sadra itu, ada di dalamnya 4 hal sekaligus. 4 hal itu yang pertama adalah eksistensi dengan E kecil. Eksistensi ini adalah maujud atau keberadaan. Selain mengandung kata eksistensi dengan E kecil, wujud dalam pengertian Mula Sadra ini juga mengandung eksistensi dengan E besar. Apa eksistensi dengan E besar? Ia adalah absolute being, atau dalam tradisi peripatetik Ibnu Sina dikenal sebagai emanasi tahap pertama, al-fayadul aqdas. Yang berikutnya, selain mengandung eksistensi dengan E kecil dan eksistensi dengan E besar, wujud dalam pengertian Mula Sadra ini juga mengandung kata being dengan B besar, yaitu wajibul wujud yang tidak lain adalah Tuhan. Selain itu, ia juga mengandung being dengan B kecil yang tidak lain adalah konsep universal dari seluruh realitas. Jadi, wujud dalam pengertian 4 Mula Sadra itu mengandung 4 hal sekaligus. 4 hal sekaligus. Eksistensi dengan E kecil, eksistensi dengan E besar, being dengan B besar, being dengan B kecil. Sehingga ketika diterjemahkan hanya menjadi eksistensi dengan E kecil saja, itu tidak cukup. Maka sebaiknya dalam menggunakan istilah wujud ini, ya gunakan saja istilah wujud, karena ia kompleks, mengandung 4 hal sekaligus.
Yang berikutnya, kita akan masuk kepada pembahasan utama, yaitu filsafat wujud mula sadra. Dalam menjelaskan filsafat wujud mula sadra, ini saya ambil dari Pak Saifan dan Syed Hussein Nasr, disebutkan bahwa filsafat wujud mula sadra itu dipilah menjadi 3 prinsip utama. Yang pertama, asolahul wujud, taskikul wujud, dan al-harokahul. Pertama, asolatul wujud. Asolatul wujud itu apa? Asolatul wujud adalah prinsip mula sadra yang menyatakan bahwa wujud adalah realitas yang fundamental, bukan mahiyah. Dalam perdebatan filsafat Islam, itu ada perdebatan mana yang fundamental, wujud atau mahiyah. Tadi wujud dan mahiyah sudah saya jelaskan di depan. Dan dalam hal ini, mula sadra berpendapat bahwa yang fundamental, realitas yang fundamental itu wujud, bukan mahiyah. Apa alasannya sadra? Kita lihat slide berikutnya. Argumen sadra yang menyatakan tentang asolahul wujud ini setidaknya disokong oleh 2 argumen berikut. Yang pertama, keberbedaan mahiyah. Menurut mula sadra, ditinjau dari mahiyahnya, antara mahiyah satu dengan mahiyah yang lainnya itu berbeda. Laptop, kursi, buku, ikan, dan seterusnya itu berbeda kalau ditinjau dari segi mahiyahnya. Tetapi kalau dari segi wujudnya, semuanya sama. Semuanya sama, tidak ada perbedaan. Semuanya wujud. Semuanya wujud. Sehingga karena semuanya wujud, maka dia menyatakan bahwa yang fundamental itu adalah wujud, bukan mahiyah. Karena kalau mahiyah itu semuanya berbeda. Tetapi kalau wujud semuanya sama. Sehingga dia menyatakan bahwa wujudlah yang fundamental. Argumen yang kedua adalah wujud sebagai sumber efek. Menurut mula sadra, sesuatu itu hanya bisa memberi efek lantaran wujudnya. Seperti tadi saya katakan, kalau kita hanya memahami definisi Al-Quran, kita hanya mengalami yang namanya pengetahuan. Tetapi kalau kita menggunakan Al-Quran, berinteraksi langsung dengan Al-Quran, maka kita akan mendapatkan efek dari Al-Quran itu sebagai Al-Quran menjadi bagian dari kita. Ada efek di situ ketika kita berinteraksi dengan sesuatu dalam konteks wujud. Tetapi dalam konteks mahiyah, tidak. Tidak ada efeknya. Efeknya hanya dalam taraf pengetahuan, tidak dalam taraf keberadaan. Tetapi kalau kita dalam konteks wujud, maka kita akan mendapatkan efek. Ada efek dari wujud itu kepada kita. Keberadaan kita akan terefek dari itu. Nah, karena alasan itulah kemudian argumen sadra menyatakan bahwa yang fundamental itu adalah wujud. Asolatul wujud. Konsep filsafat wujud mula sadra yang berikutnya adalah taskikul wujud. Apa itu taskikul wujud? Taskikul wujud itu adalah pandangan mula sadra yang mengatakan bahwa wujud itu satu. Jadi, pada prinsipnya wujud itu satu. Tetapi manifestasi, penampakan dari wujud itu gradatif, bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Jadi di sini satu sekaligus plural. Nah, bagaimana penjelasannya? Kita akan tengok pada set berikutnya. Argumen taskikul wujudnya mula sadra ini disusun dengan mengintegrasikan pemikiran dari 3 tokoh filsafat berikut ini. Yang pertama dari Ibnu Sina. Dan yang kedua dari Ibnu Arabi. Yang ketiga dari Syuhrawardi. Dari Ibnu Sina, mula sadra mendapatkan pemahaman bahwa wujud itu fundamental, asolatul wujud. Tetapi dalam pemikirannya Ibnu Sina, wujud satu dengan yang lainnya itu berbeda. Mirip dengan mahiyah tadi. Wujud satu dengan yang lainnya berbeda. Akal pertama, akal kedua, akal ketiga, dan seterusnya berbeda dalam pemikirannya Ibnu Sina.
Mula Sadra tidak setuju dengan keberbedaan wujud ini. Wujud itu tidak plural menurut Mula Sadra. Wujud itu memang fundamental, tetapi dia tidak plural. Kenapa dia mendapatkan argumen bahwa wujud itu tidak plural? Dia mendapatkan dari Ibnu Arabi. Bahwa wujud itu tunggal. Wahdah al-wujud, wahdatul wujud. Filsafatnya Ibnu Arabi. Dia menyatakan bahwa wujud itu hanya satu, yang lainnya itu tidak wujud. Dari sinilah Sadra kemudian mendapatkan inspirasi bahwa wujud itu tunggal, tidak seperti Ibnu Sina, wujud itu jamak. Tetapi wujud itu menurut Sadra itu sifatnya gradatif. Walaupun dia tunggal, ia gradatif. Dia mengambil inspirasi dari Suhrawardi. Suhrawardi memberikan contoh yang sangat bagus terhadap gradasi wujud ini. Atas taskikul wujud ini, yaitu tentang gradasi cahaya. Menurut Suhrawardi, cahaya itu satu. Tetapi antara cahaya matahari, cahaya lampu, cahaya lilin, cahaya petromak, itu berbeda-beda, bertingkat. Semuanya sama-sama cahaya, tetapi manifestasinya, tetapi penampakannya, kekuatan cahayanya berbeda-beda tergantung kuat tidaknya cahaya itu. Jadi, yang wujud itu tidak hanya Tuhan, tetapi semuanya wujud. Makhluk-makhluk itu wujud. Manusia wujud. Benda-benda wujud. Tetapi tingkat kewujudannya, tingkat kewujudan dirinya itu berbeda-beda. Wujudnya Tuhan tingkatnya begini, wujudnya manusia begini, wujudnya begini. Tapi semuanya satu wujud. Sama seperti cahaya ini, matahari, lampu, lilin, itu berbeda-beda gradasinya. Tetapi tiga-tiganya sama, yaitu cahaya, wujud. Gitu. Nah, dari tiga filsuf ini kemudian Mula Sadra menghadirkan satu konsep yang baru, yaitu yang bernama taskikul wujud. Wujud itu satu, tetapi keberadaannya gradatif. Ia satu, tetapi sekaligus plural. Begitu kira-kira pendapat Sadra tentang taskikul wujud. Filsafat wujud Mula Sadra, konsep filsafat wujud Mula Sadra yang terakhir yaitu Al-Harokah Al-Jauhariyah. Menurut pendapat ini, menurut Harokatul Jauhariyah ini, sesuatu itu tidak pernah benar-benar ada dalam keadaan sebagai sesuatu yang tetap, being. Tetapi ia senantiasa mengalami perubahan, becoming. Seperti saya jelaskan tadi ketika menjelaskan istilah wujud, wujud itu keberadaannya tidak terbatas, tidak terhenti. Dia terus-menerus berubah, tidak tetap seperti mahiyah. Dia terus berubah. Al-Quran misalkan, atau laptop. Laptop tidak selalu bermakna laptop. Ketika laptop ini kemudian menjadi alat untuk membunuh seseorang, maka dia menjadi alat pembunuh. Ketika laptop ini digunakan untuk alat menipu orang, maka dia menjadi alat penipu. Tergantung interaksinya. Terus berubah dan seterusnya. Tidak stagnan, tetap hanya menjadi laptop itu adalah alat tulis misalkan. Alat untuk mengetik dan seterusnya. Tidak hanya seperti itu. Ketika dia menjadi alat untuk main game, maka dia menjadi alat main game. Keberadaannya itu terus-menerus mengalami perubahan, tidak tetap. Dia bergerak terus-menerus, jadi tidak tetap. Harokah al-Jauhariyah. Inilah pendapat Sadra tentang gerakan wujud. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan tentang filsafat wujud Mula Sadra. Apabila ada sesuatu yang masih mengganjal atau perlu dipertanyakan, bisa komentar, insya Allah akan saya respon. Terima kasih, danke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.